Ibu, selamat datang dan selamat pagi. Perkenalkan saya Bidan Putri Dwi Penti yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, Ibu, di sini kita akan melakukan proses anamnesa atau mengkaji untuk Ibu. Di sini saya ada pengkajian data, ada beberapa pertanyaan ya, Bu. Silakan dijawab ya, Bu. Untuk nama Ibu siapa, Bu? Melisa, Oke, umur Ibu berapa sekarang? 27 tahun, Suku Ibu? Jawa. Jawa. Agama Ibu apa, Bu? Pendidikan terakhir? S1. Pekerjaan sekarang? Ngurus rumah aja. Berarti Ibu rumah tangga ya, Bu? Alamat rumah Ibu di mana? Jalan Jenderal. Nomor telepon Ibu berapa, Bu? 0181 9553. Oke, sekarang biodata suami Ibu. Nama suami Ibu siapa? Umurnya berapa, Bu? 27 tahun. Agamanya? Islam. Sukunya apa, Bu? Melayu. Nah, Bu. Pekerjaan sekarang? CEO. CEO. Bagus ya, Bu. Untuk alamat rumahnya? Sama. Jalan Jenderal. Nomor telepon yang bisa dihubungi? Nomor telepon saya aja. Nomor telepon Ibu? Oke. Maaf ya, Bu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Untuk keluhan utama Ibu apa, Bu? Sekarang? Sekarang paling pipis aja sih, pusing pipis. Pipis. Apa ada sakit punggung atau apa? Pegel-pegel. Pegel-pegel. Yang lain, Bu? Nah, ada sih yang mana aja. Yang mana aja, Bu? Oke. Untuk riwayat kehamilan, ini merupakan kehamilan keberapa, Bu? Pertama, Kehamilan pertama, oke. Ibu, untuk riwayat menstruasi Ibu, untuk lamanya berapa lama dia, Bu? 5 hari sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Kemudian siklus haidnya apakah normal? Normal ya, Bu. Untuk frekuensi banyaknya, apakah banyak atau tidaknya, Bu? Ya kalau hari 1 sampai 3 masih normal, banyak kan? Oke. Terusnya dikit. Kemudian untuk haid pertama Ibu, apakah Ibu ingat? 14 Januari. Oke, 14 Januari. Ibu pergerakan janin pertama kali, apakah Ibu merasakan atau tidak seperti menendang? Ya, itu kira-kira berapa kali dalam 12 jam, Bu? Malam aja sih riwahnya. Riwahnya namanya, Bu. Oke. Untuk status imunisasi TT dari SD, apakah Ibu sudah ada riwayat imunisasi? Udah Berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali. Bu, untuk keluhan-keluhan pada trimester pertama? Mau muntah. Mau muntah aja? Oke. Tuh pegel-pegel nggak ada, Bu? Udah? Enggak juga. Satu semester yang kedua sih. Yang kedua kenapa tuh, Bu? Paling pegel kan nggak bisa tidur awalnya. Oke. Pipis juga. Kalau untuk sekarang trimester ketiga, keluhannya apa, Bu? Sulit tidur karena sering buang air kan. Oke. Kemudian bisa dijelaskan, Bu, keluhan yang dirasakan saat ini apakah rasa lelahnya sering atau normal? Sering banget Bu, kan apalagi udah besar kan perutnya jadi sering pegel. Oke. Untuk mual dan muntah apakah sering sekarang? Enggak ya, Bu. Apakah akhir-akhir ini Ibu mengalami nyeri perut, Bu? Oh, kram aja. Kram aja, Bu. Apakah frekuensinya rendah atau tinggi, Bu? Masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan. Oke. Untuk panas menggigil? Enggak sih. Enggak ya, Bu. Sakit kepala berat? Enggak juga. Penglihatan kabur? Soalnya kan saya minus kan. Oh, minus, Bu ya. Oke. Untuk nyeri atau tegang pada tungkai Ibu, apakah sering terjadi, Bu? Kalau naik tangga kan kamar saya di atas kan. Oh, Jadi iya. kalau naik tangga tuh ya ampun pegelnya. Untuk sekarang, obat-obatan yang dikonsumsi pada saat kehamilan, apakah ada Ibu mengkonsumsi antibiotik? Enggak ada. Enggak ada ya, Bu. Oke. Untuk ramuan jamu-jamuan, itu biasanya Ibu minum nggak? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Oke. Kemudian ada riwayat penyakit yang pernah diderita atau enggak? Untuk jantung, apakah ada? Enggak ada. Enggak ada, Bu. Hipertensi? Ada. Hipertensi ada. Oke. Diabetes? Enggak ada. Enggak ada ya, Bu. Malaria? Enggak ada. Oke. Nah, penyakit-penyakit lainnya selain hipertensi apakah ada? Nggak ada ya, Bu. Untuk alergi obat dan makanan apakah ada? Enggak ada juga. Ada juga. Bagus ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Makanan sehari-hari apakah makanan yang teratur? Teratur Bu, malah lebih sering ngemil kan. Bagus, Bu. Namanya nyemil apa tuh? Yang kayak biskuit-biskuit. Ya, biskuit ibu hamil ya, Bu. Oke, jangan mengkonsumsi yang sembarangan ya, Bu. Untuk porsi makannya berapa kali dalam sehari? Nah, menambah nih sekarang masalahnya. Menambah Makanya ya, Bu. makin naik kan. Oke, tapi jangan berlebihan ya, Bu. Kemudian, apakah ada pantangan untuk makan makanan tertentu? Enggak ada sih. Nggak ada ya, makan semua. Apakah Ibu ada mengkonsumsi vitamin A? Ada. Ada ya, Bu. Dikasih bidan. Oke. Kemudian untuk buang air kecil, maaf ya, Bu. Untuk buang air kecil apakah normal? Jadi keseringan sekarang. Sering ya, Bu. Oke. Untuk warna apakah Ibu memperhatikan? Enggak pula. Enggak ya. Oke, Bapak. Lain kali diperhatikan ya, Bu. Untuk jumlah atau frekuensinya dalam sehari berapa kali, Bu? Malam tuh
yang lebih sering. Oh, tapi nggak gitu ya, Bu? Nggak. Oke. Untuk BAB, Bu, apakah normal? Nah, tadi tiap pagi sih. Tiap pagi, oke. Untuk konsistensinya apakah padat atau cair? Ada. Padat ya, Bu. Nggak keras kan, Bu? Nggak. Tapi, oke. Untuk keluhan-keluhannya pada saat BAB atau buang air kecil apakah ada? Nggak ada keseringan. Oh, kesulitan itu tadi. Oke. Siang ibu tidur berapa jam, Bu? Malam tuh baru bisa tidur kan jam 10. Tapi setiap sejam sekali tuh kebangun. Karena buang air kecil tadi tuh kan. Setiap sejam sekali sih. Untuk gangguan tidur selain buang air kecil? Nggak ada karena kalau mau buang air kecil tuh ada. Oke. Bu, untuk maaf ya, Bu, untuk perubahan seksualitas sebelum kehamilan, apakah sering melakukan hubungan seksual? Sering. Ya, Bu. Kemudian selama kehamilan apakah ada? Ada, masih sering juga. Masih sering juga ya, Bu. Nah, untuk trimester ketiga dianjurkan ya, Bu. Ya. Keluhan pada saat seks apakah ada? Nggak ada sih. Ada ya, Bu. Ya. Personal hygiene ibu nih, kebiasaan mandinya berapa kali dalam sehari? Sekarang malah nambah mandinya Bu, lebih keseringan jadi 4 kalian. Karena kan panas kan cuaca Oh iya, baru. benar. Jadi lebih sering. Oke, untuk kebersihan alat kelamin apakah sering dibersihkan, Bu? Oke. Untuk mengganti pakaian dalam apakah sering? Sering ya, Bu. Jenis pakaian yang digunakan, pakaian dalam yang digunakan berbahan katun ya, Bu. Oke, bagus, Bu, pemilihan bahannya. Oke, untuk aktivitas sehari-hari biasanya ngapain aja? Jalan ada sih kayak yoga gitu kan. Yoga apakah sudah ada instrukturnya atau di rumah aja? Oke, ada kelas sama jalan kaki pagi hari gitu aja sih. Untuk suami, apakah di rumah merokok, Bu? Enggak, Enggak ya. Oke, untuk minum keras atau obat-obatan? enggak juga. Enggak juga. Oke. Kemudian untuk ibadahnya, Bu, apakah ibu sering melakukan ibadah atau Ya, sholat kan? Ya, Oke, status perkawinan ibu sekarang menikah ya, Bu? iya nih. Ini perkawinan keberapa, Ibu? Pertama, Sama, Bu ya. Lamanya baru hamil, Bu, berapa bulan? 4 bulan. Bulan. Hubungan ibu dengan suami apakah baik atau menjadi cekcok? Enggak baik kok. Baik, Bu ya. Hubungan ibu dengan keluarga bagaimana? Baik. Baik. Oke, Bu, untuk respon ibu nih pada saat awal kehamilan atau pada saat mengalami kehamilan ini bagaimana, Bu, responnya? Senang, senang. Senang, Bu. Karena kehamilannya ini ditunggu memang, Bu. Oke. Kalau respon keluarga terhadap kehamilan ibu bagaimana? Senang juga. Senang, alhamdulillah, Bu. Apakah di keluarga ibu atau keturunan ibu ada riwayat penyakit seperti hepatitis, parasit? Ada ya, Bu? Diabetes? Ada. Riwayat keturunan kembar apakah ada? Enggak ada juga. Oke. Riwayat alergi? Atau rencana persalinan? Ibu ingin ditolong oleh siapa, Bu? Apakah bidan atau dokter objin atau apa? Bidan aja, Bu. Oke. Tempat persalinan di mana, Bu? PMD. PMD. Transportasi ke tempat persalinan menggunakan apa? Mobil. Diantar oleh siapa, Bu? Suami. Oke. Apakah suami yang menemani ibu ketika melahirkan? Suami. Oke. Persiapan biaya persalinan ini apakah ibu sudah ada atau sudah mempersiapkan Ya, dari awal sih Bu. dari awal? Kemudian untuk membuat keputusan ibu apabila misal terjadi kegawat daruratan, mungkin ibu harus proses sesar. Siapa yang membuat keputusan itu? Suami aja. Suami aja. Kemudian untuk donor darah apabila diperlukan siapa, Bu? Kebetulan golongan saya dan suami saya sama. Oh, sama. B. Oke. Persiapan perlengkapan ibu dan bayi apakah sudah lengkap? Udah. Alhamdulillah, Bu. Pertanyaan terakhirnya, Bu. Berat badan ibu sebelum kehamilan berapa, Bu? 4850 sekarang nambah. Oke, Bu, terima kasih. Proses anamnesa kali ini sudah berjalan dengan baik dan ibu sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemeriksaan fisik ibu. Oke, pertama-tama apakah ibu sudah kencing? Belum. Oke, silakan ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu di kamar mandi. Apakah ibu bisa sendiri atau saya? Bisa sendiri. Oke, silakan ibu. Si ibu. Baik, Ibu, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada bagian perut ibu, yaitu pemeriksaan Leopold. Nah, pertama-tama mohon kakinya ditekuk ya, Ibu. Oke. Kemudian untuk mengukur tinggi fundus uteri, yang pertama palpasi, tangan kiri menyentuh fundus uteri, kemudian tangan kanan memegang medlin, lalu mulai ukur dari simfisis hingga ke fundus uteri. Oke, Bu, kemudian kita lakukan Leopold pertama, yaitu dengan kedua belah tangan bertugas rahim dibawa ke tengah, kemudian tangan kiri diletakkan di fundus uteri, kemudian raba. Bagian apa yang teraba? Apabila bagian bulat dan bulat keras berarti itu kepala. Apabila yang teraba adalah bulat
lembek berarti itu adalah bokong. Kemudian kita lakukan proses level 2, yaitu menentukan bagian kanan dan kiri. Oke, tangan kiri mendorong perut ibu ke bagian kanan, kemudian raba pada bagian kanan ibu. Kemudian sebaliknya, apabila teraba keras seperti papan berarti itu adalah punggung, dan apabila yang teraba berbentuk terasa seperti kerikil berarti itu adalah ekstremitas bawah. Kemudian ibu kita lakukan level 3, yaitu untuk menentukan bagian terbawah dari janin. Oke, tangan kiri di atas fundus, kemudian tangan kanan di atas sinusis, lalu kemudian raba. Kemudian raba untuk menentukan bagian bawah janin, apakah itu kepala atau bokong. Kemudian tangan kanan meraba bagian janin yang terdapat di bagian bawah rahim. Lalu goyang-goyangkan sedikit. Baik Bu, kemudian saya akan melakukan level 4, yaitu untuk menentukan sejauh mana janin turun ke panggul. Oke, kaki ibu mohon diluruskan ibu. Oke Bu. Apabila kedua tangan bertemu, maka kepala janin tidak turun ke panggul atau konvergen. Sedangkan bila kedua tangan tidak bertemu, maka divergen atau kepala janin turun ke panggul. Nah ibu, saya akan memeriksakan PJJ atau detak jantung janin ibu ya. Izin ibu. Izin ibu untuk tangannya. Oke Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan osgor. Sebelumnya kaki ibu ditekuk sedikit ibu, sedikit aja. Oke, semua. Oke, selanjutnya tangan kiri bidan mendorong dari arah nus jari ke bagian panggul. Kemudian letakkan 2 jari di atas sinusis. Lalu apabila telunjuk lebih rendah, berarti tidak ada DKP atau kepala janin masuk panggul. Sedangkan apabila jari telunjuk lebih tinggi, maka kepala janin tidak dapat masuk panggul. Dan apabila telunjuk dan jari tengah sejajar, maka hasil tes adalah ragu-ragu. Baik Ibu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik bagian perut pada hari ini. Kemudian Ibu silahkan bangun Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan KIE, yaitu untuk bertujuan untuk membantu mengenali kondisi saat ini, masalah yang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut ya Bu. Baik Bu, saya akan memberitahukan hasil temuan yang saya temukan pada saat proses pemeriksaan tadi ya Bu. Oke, untuk semua keseluruhan yang saya periksa normal ya Bu. Kemudian untuk HPL atau hari perkiraan lahir Ibu adalah 21 Oktober 2025 ya Bu. Nah Baik Bu, saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu mengenai ketidaknyamanan yang Ibu alami selama kehamilan ya Bu. Nah Ibu, pada trimester kehamilan ketiga ini, yaitu usia kehamilan 28 minggu ke atas, tubuh Ibu mengalami banyak perubahan karena janin semakin besar dan mendekati waktu persalinan. Maka dari itu, Ibu sering buang air kecil di malam hari. Beberapa ketidaknyamanan yang Ibu rasakan saat ini memang umum terjadi dan biasanya tidak berbahaya kok Bu. Tapi penting bagi Ibu untuk mengenali mana yang normal dan mana yang perlu segera diperiksakan. Oke, untuk Ibu, apakah yang tadi kan kata Ibu ada nyeri-nyeri nih? Nah, itu penyebabnya biasanya berat badan janin bertambah atau rahim menekan tulang belakang atau otot punggung Ibu. Nah, saran saya Ibu kompres hangat, kemudian istirahat yang cukup dan lakukan peregangan ringan. Nah, lalu untuk sering buang air kecil atau sulit tidur ya Bu. Nah, mungkin karena ukuran perut membesar atau rasa cemas menjelang persalinan itu biasanya sering terjadi, dan coba Ibu miring tidur untuk miring ke kiri dan gunakan bantal tambahan, dan hindari minum berlebihan Ibu sepanjang malam, sepanjang sebelum tidur agar tidak sering buang air kecil. Oke ya Bu. Jadi keluhan ini adalah hal wajar karena tubuh Ibu sedang menyesuaikan diri dengan kehamilan dan persiapan persalinan. Ya Bu. Oke baik Bu, untuk nutrisi Ibu selama kehamilan itu bagus karena Ibu sudah mendapatkan serat yang cukup, nutrisi yang cukup. Nah untuk senam hamil Ibu juga bagus nih, kata Ibu tadi kan sering senam ringan ya Bu, olahraga ringan. Kemudian kebersihan diri juga bagus, perawatan payudaranya juga bagus, tanda bahaya kehamilan juga tidak ada ya Bu, mungkin cuman pada preeklamsia aja ya Bu. Dan Ibu harus menghindari stres, makanan berlebihan atau junk food ya Bu. Kemudian untuk kegiatan seksual Ibu, untuk trimester ketiga ini sangat dianjurkan ya Bu untuk membuka jalan lahir. Jadi bisa nih bilang sama suaminya ya Bu. Oke baik Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi ya Bu mengenai tambahan zat besi, asam folat dan juga kalsium.
selama kehamilan kebutuhan tubuh terhadap zat besi dan asam folat kan meningkat nih Bu. Karena itu dokter atau bidan biasanya memberikan suplemen tambahan. Jadi saya di sini akan memberikan manfaat apa dari asam folat dan zat besi ini. Jadi zat besi ini membentuk sel darah merah, mencegah anemia pada ibu hamil dan juga menunjang pertumbuhan janin. Kemudian asam folat membantu perkembangan otak dan juga sumsum tulang dalam janin Bu. Jadi mencegah cacat tabung saraf atau spina bifida. Jadi begitu ya Bu. Nah, cara mengkonsumsi yang benar apakah Ibu sudah tahu? Oke. Jadi efek samping ini biasanya ringan dan akan berkurang seiring waktu. Kalau Ibu merasa terganggu, bisa dikonsultasikan agar dosis atau mereknya disesuaikan. Jadi begitu ya Bu. Kemudian tips mengatasi efek samping itu apa sih? Jadi banyak minum air putih, makan sayur dan juga buah yang berserat. Jadi jika sudah BAB, Ibu harus minum banyak nih, tapi jangan berlebihan karena Ibu kan tadi sudah sangat amat sering pipis ya Bu. Oke. Di sini saya akan memberikan beberapa vitamin dan juga asam folat ke Ibu ya Bu. Ini silakan diminum sesuai anjurannya ya Bu. Oke. Untuk mengenai persiapan kehamilan Bu, di sini penolong persalinan Ibu kan ada bidan. Kira-kira Ibu mau di mana Bu? PMB-nya di mana? Apakah mau di tempat saya? Ya, boleh. Oke. Untuk tempat melahirkan Ibu sudah tadi di PMB ya. Perlengkapan yang dibutuhkan Ibu dan calon bayi juga sudah lengkap tadi. Kemudian persiapan akhirnya sudah sangat amat matang ya Bu. Persiapan ke lahiran sekarang ya Bu. Penolong persalinan tadi adalah bidan. Oke, bagus Bu. Hindari ya Bu menolong oleh dukun-dukun tradisional di kampung-kampung gitu ya Bu. Tempat melahirkan sudah bagus ya Bu di PMB. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan Ibu dan calon bayi tadi sudah lengkap dan persiapan akhirnya sudah aman ya Bu. Kemudian sarana transportasi, ini Ibu transportasi sendiri. Oke. Kemudian persiapan biaya sudah matang ya Bu, sudah lengkap semuanya. Oke, pendonor darah juga sudah ada. Kemudian pembuat keputusan dalam keluarga juga sudah ada. Oke. Untuk itu saya jadwalkan kunjungan ulang berikutnya 2 minggu ke depan ya Bu. Jadi dari tanggal ini kita akan bertemu kembali untuk kunjungan ulang 2 minggu kemudian ya Bu. Oke. Oke Ibu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan atau pendapat ingin Ibu sampaikan? Udah jelas ya Bu. Udah jelas ya Bu, oke. Jadi kesimpulan untuk hari ini bisa kita simpulkan, yaitu secara umum kondisi Ibu dan janin dalam keadaan baik. Kemudian kondisi Ibu tekanan darah normal, tidak ada tanda-tanda preeklamsia untuk saat ini, tapi hindari ya Bu, karena Ibu ada riwayat hipertensi. Oke. Berat badan bertambah sesuai usia kehamilan. Oke, bagus ya Bu. Tidak ada keluhan yang membahayakan saat ini. Kemudian Ibu sudah mengkonsumsi tablet zat besi. Oke, jadi kemudian untuk kondisi janin, denyut jantung janin normal ya Bu, 144 per menit. Oke, jadi gerakan janin juga aktif ya Bu. TFU atau tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan 24 cm ya Bu. Kemudian Bu, posisi janin sudah sesuai usia kehamilan saat ini. Dan jangan lupa ya Bu, lanjutkan konsumsi tablet tambah darah setiap hari, jaga pola makan seimbang dan bergizi, banyak istirahat, jangan lupa hindari pekerjaan berat ya Bu. Lakukan pemeriksaan ANC sesuai jadwal berikutnya. Segera periksa jika muncul tanda bahaya seperti nyeri perut hebat, keluar darah, air ketuban merembes, gerakan janin berkurang, atau sakit kepala berat ya Bu. Untuk jadwal tadi sudah saya sampaikan ya Bu, 2 minggu ke depan ya Bu. Oke, terima kasih Ibu sudah memeriksakan kehamilannya pada hari ini. Ibu sudah menjaga kehamilan dengan baik. Semoga tetap sehat sampai waktu persalinan tiba. Kalau ada pertanyaan atau keluhan, jangan ragu untuk menghubungi atau datang kembali ke fasilitas kesehatan ya Bu. Terima kasih Ibu. Sama Ibu, terima kasih kembali. Oke, terima kasih Bu.